Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Citra Gifka Amanda, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan dari Program Studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya Citra Gifka Amanda dengan NIM 250002083 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD, akan menjelaskan sebuah materi mengenai komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari organisasi ke pihak luar, seperti pelanggan, masyarakat, media, investor, atau pemerintah. Komunikasi eksternal ini beda dengan komunikasi internal, yang mana komunikasi internal ini terjadi antar karyawan. Sedangkan komunikasi eksternal tujuannya adalah membangun hubungan eksternal yang positif, meningkatkan citra, dan mendukung tujuan bisnis. Contohnya, sebuah perusahaan yang mengumumkan peluncuran produk baru melalui media sosial. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik komunikasi eksternal. Yang pertama, satu arah atau dua arah. Seringkali terjadi komunikasi satu arah, misalnya iklan yang hanya menyampaikan pesan tanpa respon langsung. Tetapi bisa dengan komunikasi dua arah melalui sosial atau survei untuk mendapatkan feedback. Yang kedua, formal dan terstruktur. Komunikasi ini menggunakan bahasa resmi, format standar, dan saluran resmi untuk menjaga kredibilitas. Yang ketiga, fokus pada persuasi dan influensi. Ini bertujuan untuk mempengaruhi opini, perilaku, dan keputusan audiens luar, seperti mendorong pembelian dan dukungan. Yang keempat, yaitu menggunakan media massa atau digital. Menggunakan media massa atau digital ini bergantung pada saluran seperti TV, koran, website, atau platform sosial untuk jangkauan luas. Yang kelima, dinamis dan adaptif. Ini menyesuaikan dengan perubahan eksternal seperti tren media sosial atau krisis global untuk tetap relevan. Yang keenam, berbasis etika dan hukum. Ini harus akurat, transparan, dan mematuhi regulasi, misalnya Undang-Undang ITE di Indonesia untuk menghindari risiko hukum. Yang terakhir yaitu berorientasi pada stakeholder. Ditunjukkan untuk berbagai pihak luar, bukan hanya internal, sehingga lebih kompleks dan strategis. Pembahasan yang selanjutnya yaitu variabel kunci komunikasi eksternal. Yang pertama, pengirim atau sender, yaitu organisasi atau perwakilannya. Misalnya Departemen PR, dia merencanakan dan mengirim pesan. Efektivitas ini tergantung pada kredibilitas pengirim. Jika organisasi memiliki reputasi buruk, maka pesan tersebut sulit untuk diterima. Yang kedua, pesan atau message. Seperti konten ini yang disampaikan harus relevan, jelas, dan persuasif.
Variabel ini mencakup bahasa, nada, dan elemen visual, misalnya slogan iklan yang mudah diingat. Yang ketiga, saluran atau channel. Media ini atau platform penyampaiannya seperti TV, media sosial, Gmail, atau event langsung. Pemilihan saluran mempengaruhi jangkauan digital lebih cepat untuk generasi muda, sementara cetak lebih formal. Yang keempat, penerima, yaitu audiens eksternal, seperti konsumen atau investor. Variabel ini melibatkan segmentasi berdasarkan demografi, psikologi, atau perilaku untuk memastikan pesan tepat sasaran. Yang selanjutnya, feedback. Respon dari penerima seperti komentar, survei, atau perilaku, misalnya pembelian. Tanpa feedback ini, komunikasi eksternal bisa menjadi satu arah atau kurang efektif. Selanjutnya, gangguan atau noise. Faktor eksternal yang mengganggu seperti misinformasi, kompetitor, atau perubahan lingkungan, misalnya pandemi yang mengubah preferensi media. Yang terakhir yaitu kontekstual. Faktor lingkungan seperti budaya, waktu, atau regulasi. Misalnya di Indonesia, komunikasi harus mempertimbangkan nilai-nilai sosial seperti harmoni masyarakat. Variabel ini saling berkaitan dan dapat dianalisis menggunakan model komunikasi seperti Shannon-Weaver untuk mengoptimalkan strategi. Penjelasan yang selanjutnya yaitu tujuan dari komunikasi eksternal. Yang pertama, tujuan dari komunikasi eksternal ini yaitu informatif, menyampaikan fakta seperti pembaharuan kebijakan atau laporan keuangan. Yang kedua, persuasif. Ini dapat mendorong tindakan seperti pembelian produk atau mendukung kampanye. Yang ketiga, relasional. Ini dapat membangun hubungan kerja dan hubungan jangka panjang melalui engagement. Yang terakhir, motivasi. Menginspirasi stakeholder, misalnya melalui kampanye sosial. Tujuan ini diukur untuk metrik seperti jangkauan, engagement rate, atau ROI. Manfaat komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu meningkatkan reputasi dan citra merek. Membantu organisasi dikenal sebagai entitas yang transparan, inovatif, dan bertanggung jawab. Dapat membangun kepercayaan jangka panjang di mata publik. Yang kedua, mendorong penjualan dan loyalitas pelanggan. Melalui promosi engagement, komunikasi eksternal dapat meningkatkan kesadaran produk, mendorong pembelian, dan mempertahankan pelanggan loyal. Misalnya, kampanye diskon yang sedang viral. Yang ketiga, membantu pengelolaan krisis. Dalam situasi darurat seperti skandal atau bencana, komunikasi eksternal memungkinkan kontrol narasi, meminimalkan kerugian reputasi, dan mempercepat pemulihan. Selanjutnya, meningkatkan investasi dan kemitraan.
menarik investor mitra bisnis atau sponsor dengan menunjukkan stabilitas dan potensi pertumbuhan seperti melalui laporan keuangan yang dipublikasikan. Selanjutnya, memfasilitasi kepatuhan hukum dan etika. Memastikan informasi yang disampaikan akurat dan sesuai dengan regulasi, mengurangi risiko litigasi atau sanksi dari pemerintah. Yang selanjutnya yaitu mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis. Membuka peluang ekspansi pasar, kolaborasi, atau respon terhadap tren konsumen, seperti kampanye digital yang menjangkau audiens global. Dan selanjutnya, meningkatkan keterlibatan sosial. Ini dapat membantu organisasi berkontribusi pada masyarakat, seperti melalui kampanye CSR, yang dapat meningkatkan nilai merek dan hubungan komunitas. Selanjutnya, pentingnya komunikasi eksternal ini. Penting komunikasi eksternal ini dapat membangun reputasi, yaitu membantu organisasi terlihat transparan dan bertanggung jawab yang penting dalam era digital di mana opini publik cepat menyebar. Yang kedua, dukungan bisnis. Mendorong penjualan, loyalitas pelanggan, dan investasi. Tanpa dukungan bisnis ini, organisasi bisa kehilangan pasar atau menghadapi boikot. Yang ketiga, pengelolaan krisis. Dalam situasi darurat, misalnya skandal produk, komunikasi eksternal dapat membantu mengontrol narasi dan memulihkan kepercayaan. Yang keempat yaitu kepatuhan dan etika. Memastikan informasi akurat untuk menghindari masalah hukum seperti sanksi dari regulator. Jenis-jenis dari komunikasi eksternal. Yang pertama yaitu public relation. Menggunakan press release, konferensi pers, atau sponsorship untuk mengelola hubungan dengan media. Contohnya, perusahaan yang merilis berita positif untuk membangun kredibilitas. Yang kedua yaitu iklan dan promosi. Melalui TV, radio, billboard, atau iklan digital. Contohnya kampanye branding untuk menjangkau konsumen muda. Selanjutnya media sosial dan digital. Platform seperti Instagram untuk integrasi real time. Contohnya posting konten yang mendukung komentar dan berbagi. Selanjutnya event dan sponsorship. Acara ini seperti pameran atau dukungan olahraga, contohnya sponsorship acara budaya untuk meningkatkan visibilitas. Selanjutnya komunikasi krisis. Respon cepat melalui pernyataan resmi atau hotline, contohnya penanganan skandal di perusahaan besar. Yang terakhir, laporan dan publikasi. Newsletter, laporan tahunan, atau website, contohnya publikasi laporan berkelanjutan untuk transparansi. Penjelasan selanjutnya yaitu strategi dan tantangan implementasi komunikasi eksternal. Model strategi komunikasi eksternal yaitu menggunakan kerangka resmi seperti RACE atau analisis SWOT untuk merencanakan komunikasi. Tantangan dari komunikasi eksternal ini yaitu meliputi kecepatan informasi di era digital, risiko misinformasi,
dan perbedaan budaya. Misalnya di Indonesia komunikasi harus mempertimbangkan nilai-nilai lokal seperti gotong royong. Yang terakhir yaitu evaluasi komunikasi eksternal. Pentingnya evaluasi ini untuk mengukur efektivitas melalui survei, analitik media sosial, atau feedback audiens. Jika evaluasi ini gagal, maka organisasi bisa mengalami kerugian. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang komunikasi eksternal.